Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan materi pembelajaran anatomi fisiologi dengan saya di sini Netvika Jayanti, dan tema kita atau materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang sistem pernapasan. Jadi kita kali ini akan membahas tentang struktur dan fungsi dari organ-organ pernapasan. Ya, Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan apakah kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, rata-rata manusia bernapas sekitar 17 sampai 30.000 kali per hari. Nah, untuk bisa bernapas dengan baik, manusia perlu didukung dengan sistem pernapasan yang sehat. Selain mengandalkan hidung dan paru-paru untuk bernapas, ada beragam organ dan jaringan lain yang berperan sama pentingnya dengan sistem pernapasan. Normalnya, manusia dewasa bernapas sebanyak 12 sampai 16 kali per menit ya, di dalam keadaan istirahat. Nah, bernapas itu sendiri merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Nah, satu kali rangkaian menghirup dan mengembuskan napas dihitung sebagai satu kali napas. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi, ya. Nah, kita membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup. Jadi, berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, atau bahkan hanya berpikir itu memerlukan asupan oksigen. Kita bisa lihat di sini untuk sistem pernapasan manusia itu ada saluran pernapasannya, ada mekanisme pernapasannya, dan ada pato atau kelainan dari sistem pernapasan tersebut. Macam-macamnya di sini ada beberapa jenis penyakitnya ya. Nah, untuk saluran pernapasan sendiri itu terdiri dari organ-organ pernapasan berupa hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Nah, di dalam paru-paru sendiri itu untuk organnya atau bagian-bagiannya terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, di mekanisme pernapasan itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Nah, kedua pernapasan ini itu mencakup inspirasi atau menghirup dan ekspirasi atau menghembuskan. Jadi, pernapasan eksternal itu berupa paru-paru dan pembuluh kapiler yang mengangkut O2 dan CO2 melalui pembuluh darah. Nah, adapun pernapasan internal itu antara pembuluh kapiler dan sel tubuh. Jadi ada pertukaran atau difusi dari oksigen dan karbon dioksidanya. Nah, kemudian untuk kelainan atau penyakitnya itu macamnya bisa dilihat di sini itu ada asma, asbestosis, emfisema, pneumonia, ada tuberkulosis, asfiksi, pleuritis, bronkitis, sinusitis, polip, influenza. Ya, sistem respirasi. Sistem pernapasan atau sistem pengiriman oksigen. Nah, sistem pernapasan ini itu merupakan seperangkat organ yang memungkinkan seseorang untuk bernafas dan bertukar oksigen dan karbon dioksida ke seluruh jaringan tubuh. Nah, sistem terintegrasi organ yang terlibat di dalam asupan dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan, termasuk saluran hidung, laring, trakea, saluran bronkial, dan paru-paru. Nah, sistem pernapasan itu melakukan dua tugas utama atau fungsinya ya. Yang pertama itu pertukaran udara antara tubuh dengan luar lingkungan yang disebut respirasi eksternal. Ketika kita menghirup oksigen dari luar melalui hidung, kemudian kita mengeluarkan atau menghembuskan udara dari dalam tubuh yang mengeluarkan atau banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian yang kedua, membawa oksigen ke sel dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel ya. Kemudian itu yang disebut dengan respirasi internal. Jenis-jenis respirasi ada eksternal atau pulmonary ventilation dan ada internal, itu cellular respiration. Untuk eksternal tadi pertukaran udara keluar dan masuk melalui paru-paru. Kemudian yang internal
pertukaran gas antara sel dengan cairan interstisial yang ada di dalam sel. Fungsi dari sistem respirasi ada beberapa, contohnya memasok tubuh dengan oksigen, kemudian membuang karbon dioksida, menyaring udara yang dihirup, kemudian menghasilkan udara, mengandung reseptor untuk bau, membersihkan tubuh dari kelebihan air dan panas, serta mengatur pH di dalam darah. Nah, kemudian ada pernapasan atau ventilasi paru yang ada dua fase atau dua siklus ya. Ada inhalasi yang berupa penarikan gas atau penarikan udara ke paru-paru yang disebut inspirasi. Kemudian ada pernafasan ekspirasi ya, dia mengeluarkan atau menghembuskan nafas dari dalam tubuh yang memaksa gas karbon dioksida keluar dari paru-paru. Respirasi eksternal itu jadi seluruh proses yang mencakup pergantian oksigen dengan karbon dioksida antara tubuh kita dengan dunia luar. Kemudian mencakup pergerakan udara di dalam paru, inhalasi dan ekshalasi, atau menarik dan menghembuskan napas, yang artinya pergerakan napas, yang disebut juga dengan pulmonary ventilation. Fungsi utamanya memenuhi kebutuhan respirasi seluler. Untuk respirasi internal itu mencakup difusi atau pertukaran gas antara cairan interstisial dan sitoplasma yang terjadi di dalam sel, bukan di nukleus ya, tetapi dia di dalam sel tapi di luar inti sel, di mana oksigen dan di mana oksigen masuk ke dalam sel dan karbon dioksida keluar dari sel. Nah, untuk saluran-saluran atau upper respiratory tract itu saluran napas bagian atas ya, ada hidung, ada faring dan ada laring. Oke, ada nasal ya, nasal cavity, ada laring ya, dan ada faring. Nah, organ sistem respirasi berdasarkan fungsinya ada zona konduksi dan ada zona respirasi. Zona konduksi itu fungsinya menyalurkan udara ya. Dia terdiri dari hidung sampai bronchioles terminalis, mulai dari nasal ya sampai ke bronchioles, artinya masuk di daerah paru-paru seperti itu. Ini adalah konduksi yang tempat sebagai penyalur udaranya. Kemudian untuk yang zona respirasi itu dari bronchioles respiratorius ductus sampai ke alveoli ya. Jadi di sini dia tempat pertukaran. Maksudnya pertukaran dari oksigen ke karbon dioksida. Jadi sistem respirasi ini berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua ya, konduksi dan respirasi. Nah, untuk di bagian konduksi itu organ-organnya ada nasal cavities di bagian hidung tadi ya, kemudian ada nasofaring, ada laring ya. Kemudian ada trakea, ada bronchioles. Nah, untuk bagian pernapasannya ada respiratory bronchioles, ada alveolar, ini di daerah alveoli ya, di bagian paru. Kemudian ada lapisan infestasi paru eksternal berupa visceral pleura. Nah, fungsi umum dari respirasi itu sebagai ventilasi, yaitu melalui perbedaan tekanan pergerakan udara yang menyebabkan terjadinya inspirasi dan ekspirasi. Komponennya apa saja? Ada diafragma di dalamnya, ada sangkar iga, ada otot-otot interkostal, ya, otot-otot yang berada di daerah dada. Kemudian ada otot perut dan jaringan ikat elastik. Ketika terjadi gerakan inspirasi, otot menjadi aktif. Kemudian otot interkostal menaikkan iga, kemudian diafragma dan otot perut menurunkan dasar torak. Jadi dia menyebabkan ruang vakum terisi udara, menyebabkan paru-paru mengembang sehingga jaringan ikat elastik itu menjadi meregang. Untuk ekspirasi ya, atau ketika kita menghembuskan nafas itu sifatnya pasif ya. Kemudian terjadi retraksi serabut elastik, kemudian terjadi relaksasi otot. Jadi otot kembali seperti semula, semua mengendur seperti itu. Jadi menyebabkan paru-paru menjadi kecil dan udara keluar ketika kita menghembuskan atau ketika melakukan ekspirasi.
Bisa lihat di sini, ini adalah proses inspirasi, diafragma, dan interkostal kontraksi ya, karena adanya gerakan penarikan udara atau pemasok udara ke dalam tubuh. Jadi terjadi volume capung toraks meningkat. Nah, dia mengembang di sini ya. Kemudian menyebabkan tekanan capung toraks turun sehingga udara tersedot masuk ke dalam paru-paru. Ketika ekspirasi, prosesnya menjadi pasif, ditentukan oleh elastisitas paru. Artinya, paru yang tadinya mengembang ketika kita melakukan ekspirasi atau mengeluarkan napas, itu posisinya kembali seperti semula. Jadi, otot pernapasannya relaksasi karena adanya udara terdorong keluar dari paru-paru. Nah, ekspirasi paksa itu menyebabkan intercostalis internus berkontraksi. Kemudian konduksi, ya, ini fungsinya mengantarkan udara untuk pertukaran gas tanpa kolaps, artinya tanpa paksaan, dan menyebabkan, melembabkan, menghangatkan, serta membersihkan udara. Untuk respirasi sendiri, bagian bawah ya, pertukaran gas dengan darah oleh alveoli. Jadi ini posisinya sudah di dalam paru-paru yang terjadi difusi atau pertukaran. Komponennya apa saja? Ada bronchioles respiratorius, ada ductus alveolaris, kemudian ada atria dan saccus alveolaris. Nah, ketika terjadi difusi atau pertukaran gas, ini terjadinya di mana? Di sepanjang septum interal alveolaris. Jadi dia melalui proses divisi, artinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam alveoli. Oksigen ketika kita inspirasi masuk ke dalam darah, kemudian karbon dioksida memasuki alveoli yang terjadi difusi di sini. Secara mikroskopik ya, ada 4 jaringan dasar dalam sistem pernapasan atau sistem respirasi. Apa saja? Itu ada epitel, ada jaringan ikat, ada syaraf, dan ada muscle atau otot. Nah, struktur umumnya terdiri dari epitel lamina propria, itu terjadi di mukosa, kemudian ada otot polos dan ada adventitia. Epitel umumnya ada di pseudostarifid columnar bersilia. Ya, itu epitel pada saat respirasi. Kemudian ada globulate cell plus ke distal. Jadi epitel semakin rendah dan sedikit globate dan silia. Tipe-tipe sel epitel dengan IM yaitu sel kolumnar bersilia, kemudian dia tampak dominan dengan posisi kurang lebih 300 silia motil. Kemudian silia menyapu mukus yang terkontaminasi ke arah oral maksudnya. Kemudian ada sel goblet, itu sekresi mukus, kemudian kedua terbanyak setelah sel kolumnar bersilia. Kemudian fungsi mukusnya menjerat dan menghilangkan partikel dan bakteri dari udara pada saat inspirasi. Jadi sel-sel ini dia membantu memfilter udara yang ketika kita inspirasi menghirup udara dari luar. Jadinya apa? Udara yang masuk atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu sudah bersih dari bakteri atau partikulat yang lain. Kemudian ada sel Bruce, dia kolumner, kemudian sedikit silia, dia banyak terdapat mikrofili di dalamnya, dan sel Bruce ini mempunyai 2 tipe, mirip dengan sel imatur dan dapat menggantikan sel lain. Kemudian sel dengan akhiran saraf merupakan reseptor. Kemudian ada sel basal atau short cell, bentuknya bulat dan kecil, di basal lamina tidak mencapai lumen. Kemudian ada small granule cell atau Cool-6K cell, dia mirip dengan sel basal dan sitoplasmanya itu lebih banyak granul atau berbentuk tidak beraturan dengan aktivitas diffuse neuroendocrine system. Dan sel-sel lain yang terlibat dalam sistem respirasi ini adalah endotel dan sel radang. Nah, lamina propria itu komponennya adalah jaringan ikat longgar, kemudian kelenjar mukus mulai dari kapum nasi atau mulai dari saluran hidung ya sampai dengan ke bronkus. Nah, serabut elastik itu dari bronkus ke arah alveoli ke bagian dalam. Nah, jaringan ikat penyokong itu apa? Ada tulang dan kartilago di situ. Di mana? Di fecalfum nasi atau di hidung ya.
Kemudian ada cartilago atau tulang rawan, ini mulai dari laring ke bronchiolus. Ada otot polos mulai dari trakea yang menghubungkan ujung cartilago yang berbentuk huruf C, kemudian ada bronkus yang melingkari dinding dalam tersusun paralel, dan distal memiliki ketebalan sedikit ketebalan di ductus alveolaris. Ini gambar yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di sini C yang berbentuk cincin di trakea, kemudian ini bronkus ya, bronkus yang di pangkal, ini lubar bronkus, kemudian ini segmental bronkus terminal. Nah, ini masuk sampai di sini itu konduksi ya ke atas. Nah, kita masuk ke respirasi di bagian bawah, artinya tempatnya berdifusi. Di sini ada respirasi bronkolis, kemudian ada alveolar, kemudian di sini ada alveoli ya. Komposisinya ada sel pada saat conducting atau pada saat konduksi itu ada sel yang terlibat, ada epitelium, ada gallbladder cell, ada cilia cell, ada kelenjar ya, ada cartilago, ada otot halus, kemudian ada fiber elastik ya. Ini di daerah konduksi atau di bagian atas. Nah, pada bagian respirasi itu sangat sedikit ya komponennya. Ada epitelium, kemudian sedikit sel cilia, sedikit otot halus, dan elastic fiber. Nah, conducting portion itu mulai dari nasal atau mulai dari hidung ya, nasal activity, nasal saphitis namanya. Itu terdiri dari nasal conchae dan olfactory area. Kemudian berlanjut ke nasofaring. Di sini organnya adalah pharyngeal tonsil, kemudian ada laring. Di sini organnya epiglottis. Kemudian ada trakea, ada bronchi yaitu extrapulmonary dan intrapulmonary atau secondary and tertiary. Kemudian ada bronchiolis sebagai terminalis. Nah, kemudian ada respiratory portion. Di sini respiratory bronchiolis, alveolar duct, ada alveolar sac, dan ada alveoli. Ini tempat difusinya. Kemudian ada external pulmonary, di sini ada investing layer dan ada visceral pleura. Nah, kita bicara organ yang pertama yang berhubungan langsung pada saat kita inspirasi dan ekspirasi dengan lingkungan luar, yaitu nasus atau hidung. Fungsinya apa? Dia menghangatkan dan melembabkan udara pernapasan yang dibantu oleh membran mukosa yang ada di dalam nasus atau di dalam hidung bagian dalam. Nah, ada sel gallbladder dan kelenjar mukosa di dalamnya. Untuk apa? Menghasilkan mukus yang membasahi permukaan dalam kapuk nasi. Kemudian dia membantukan melembabkan udara sehingga paru-paru tidak kering. Kemudian membantu menangkap partikulat atau benda asing yang ikut masuk dari udara ke sistem pernapasan. Dan di dalamnya juga ada silia yang fungsinya membantu mendorong kotoran ke arah faring dan menyaring partikel besar. Struktur hidung di sini ada radix nasi atau dorsum nasi, yaitu pangkal hidung yang berhubungan dengan os frontalis ya, tulang frontalis maksudnya. Kemudian ada nares nasi, di sini lubang masuk udara pernapasan dan melanjutkan menjadi vestibulum yang dibagi dua oleh septum nasi yang menghubungkan dengan lingkungan luar atau nares. Nah, ruangnya pada kapum nasi itu ada vestibulum bagian luar dan ada fossa nasal bagian dalam. Kemudian yang kedua adalah vestibulum nasalis. Di belakang nares septumnya terdiri dari cartilago atau tulang rawan, memiliki epitel, yaitu dilanjutkan dari epidermis ya, kelenjar sabesea dan kelenjar sudorifera. Kemudian ada fibraceae, rambut pendek dan tebal yang menyaring partikel besar lebih dari 10 milimikron. Yang lebih dalam ada keratinasi yang terdapat di epitel respirasi.
Kemudian ada fossa nasal, lebih ke posterior ya, dia disokong tulang dan kartilago ya. Tulang ini maksudnya tulang keras dan kartilago itu tulang rawan. Nah, epitel respirasi terdiri ada juga di lamina propria, terdiri dari kelenjar mukos dan sinus venosus atau swell paris. Nah, daerah olfaktoria ini ada epitel olfactorius di atas atau bagian superior. Terdapat konkai atau turbinate bones yang menonjol dari dinding lateral. Fungsinya untuk membantu menghangatkan dan melembabkan udara serta mempercepat aliran udara. Kemudian ada choans, itu pintu masuk dari capung nasi atau dari hidung ke faring. Ini organ-organnya ya. Ini tadi concai berkaitan dengan alveoli mucosa. Jadi ini susunan dari daerah hidung ya. Ada nasal mucosa, di dalamnya ada vestibul, ada hard palate, soft palate, dan ada oral cavity, ini bagian mulut ya. Epiglottis ya, ini laring. Kemudian tulang rawan tiroid, tulang rawan sinusoid, dan trakea. Daerah olfaktoria memiliki sedikit sel goblet, lamina basalnya tidak jelas. Lamina propria itu mensekresi kelenjar Bowman ya. Ada 3 jenis sel di dalam daerah olfaktoria ini. Ada sel sustentakular, yaitu supporting dan silindris, memiliki mikrofili yang banyak. Kemudian ada sel basal, bentuknya kerucut kecil, memiliki tonjolan sitoplasma bercabang sebagai sel induk. Kemudian ada sel olfaktoria, di antara sel lain yang memodifikasi sel bipolar. Dinding lateral dari struktur hidung itu terdapat konkai nasalis, yang isinya ada superior dan middle daerah ethmoid pons, dan ada inferior concha. Meatus nasi itu merupakan saluran udara yang terletak di bawah tiap-tiap konkai nasalis. Jadi ada 3 meatus, yaitu meatus superior, medius, dan inferior. Nah, dinding lateralnya yang berhubungan dengan sinus. Ada posterior ethmoidal sinus, kemudian ini ya, ada nasocrasma duct, ada maxillary sinus. Nah, penetomoidal research ini berhubungan langsung dengan sinus sphenoid. Meatus superior itu berhubungan dengan ethmoidal air cell posterior. Middle meatus berhubungan dengan frontal sinus into the infundibulum, opening the middle ethmoidal air cell and the ethmoidal dula, and opening, dia membuka ethmoidal interior dan udara ya. Dan maxillary sinus ke hiatus semilunaris. Kemudian inferior meatus itu dengan nasolacrimal duct. Kemudian ada sphenopalatine foramen, itu membuka pterygopalatine fossa dan sebagai transmit sphenopalatine arteri ya, dan syaraf nasopalatin. Kemudian ada sinus paranasal, merupakan rongga udara di sekitar hidung yang berfungsi meringankan bobot tulang tengkorak dan memperluas permukaan epitelium. Jadi di sini ada frontal sinus ya di bagian dahi, ada ethmoidal sinus ya. Kemudian ada sphenoidal sinus di bagian tengah, dan ada maxillary sinus di daerah tulang pipi. Jadi terdapat di tulang frontal, tulang maxilla, tulang ethmoidalis, dan tulang sphenoid. Nah, epitelnya respirasi lebih tipis dan sedikit sel goblet. Kemudian lamina propria mengandung sedikit kelenjar dan menempel di perusteum dan mukus ke fossa nasal. Kapum nasi terpisah dari kapum oris oleh palatum. Palatum durum itu di anterior tulang. Nah, palatumol itu di posterior tulang. Artinya dia ada di depan, di daerah depan dan di daerah belakang dari tulang. Kemudian ada konduksi. Konduksi
Yang tadi itu adalah nasal, yang sekarang kita ke nasofaring atau tepatnya di pharyngeal tonsil. Nah, faring, suatu ruangan yang berfungsi sebagai jalan makanan dan jalan udara pernafasan, dimulai dari coan sampai aditus laringis dan permulaan eosofagus. Ya, pembagian faring itu ada dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, posisinya posterior dari kapung nasi di atas palatina mold. Kemudian bagian tengah itu orofaring, posisinya posterior dari kapung moris, bagian belakang ya. Kemudian ada laryngofaring, itu posterior dari laring. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini nasofaring ya, di bagian atas, kemudian bagian tengahnya orofaring dan bagian bawahnya larofaring. Ini posisinya di sini. Nasofaring anterior berhubungan dengan fossa nasal, inferiornya berhubungan dengan orofaring. Ya, bagian atas berhubungan dengan fossa nasal, bagian bawah berhubungan dengan orofaring. Dan epitel di respirasi, disokong tulang dan otot skelet. Oke, masih di bagian konduksi atau conducting. Kita sekarang ke area laring atau epiglotis. Nah, laring itu terletak antara dasar orofaring ke trakea, setinggi C4 dan C7, anterior dari esofagus ya, di atas dari esofagus. Dia merupakan tempat pita suara. Nah, lumen laring ini tertutup oleh epiglotis pada saat menelan. Itulah makanya kenapa pada saat kita menelan makanan, gitu kan? Atau pada saat kita minum atau makan, itu epiglotis ini secara otomatis membuka seperti itu. Jadi tidak pernah bersamaan kita bisa makan dengan menghela atau menarik napas pada saat menelan ya. Nah, jika itu terjadi bisa menyebabkan tersedak. Iya, masih di laring ini terdapat otot yang menggerakkan pita suara, yaitu membuka dan menutup glotis. Nah, plica vocalis itu pita suara asli, ada getaran udara yang bersuara. Kemudian ada plica vestibularis, itu pita suara palsu atau sebagai katup yang menutup glotis. Nah, dindingnya itu terdiri dari cartilago dan serabut elastik pada lamina propria atau otot skelet, dan terdapat vokal di dalamnya. Cartilago laringeal itu ada perlekatan otot skelet, kemudian pengatur vokal terdiri dari cartilago thyroidea dan cartilago cuneiforme corniculata dan ujung arytenoid dan epiglotis yang membentuk cartilago menjadi elastik. Kemudian ada anatomi laring di sini secara anterior dan secara lateral ya. Nah, ada epiglotis, kemudian ada thyroid membran dibagi menjadi cuneiform cartilage, kemudian corniculate cartilage, arytenoid cartilage, dan seterusnya. Epiglotis dari depan laring meluas ke orofaring. Jadi di dalam dia terdiri dari epitel superiornya squamous kompleks tanpa formifikasi, kemudian inferiornya pada respirasi. Kemudian dia memiliki kelenjar mukus yang sedikit dan keping kartilago elastik. Fungsi laring, dia mencegah makanan dan cairan masuk ke trakea selama proses menelan. Merupakan jalan udara pernapasan dan menghasilkan getaran suara. Kemudian ada vokal ya, pita suara. Itu posisinya di bawah epiglotis, dikelilingi cartilago thyroidea, terdiri dari lipatan mukosa bilateral, simetris dan berpasangan. Macam-macamnya, ada vestibular fold, kemudian ada true vocal cord yang terdiri dari epitel squamous complex. Kemudian ini ada glotis, ya, celah di antara dua plica vocalis yang terbuka saat bernapas, tertutup saat bersuara dan menelan makanan.
Kemudian kita masuk ke trakea. Nah, trakea menghubungkan laring dengan bronkus, mulai dari cartilago cricoides atau C6 sampai dengan mediastinum atau T5. Jadi bercabang menjadi bronkus primarius dextra dan sinistra. Nah, dinding trakea bagian anteriornya dibentuk oleh cincin cartilago hyalin berbentuk C, kemudian menjaga saluran nafas tetap terbuka. Ujung dari cincin posterior itu berakhir sebagai ligamen dan otot menjadi pars membransea. Di posterior trakea terdapat esophagus. Nah, ini trakea, panjangnya kurang lebih 11 cm, diameternya 2 sampai 2,5 cm, jumlahnya 16 sampai 20 ruas. Jadi lokasinya di trakea otonom. Iya, di trakea sendiri terdapat 16 sampai 20 cincin kartilago dari laring sampai dengan bronkus primer. Kemudian epitel respirasi juga ada brusal dan sorsal. Kemudian memiliki jaringan ikat longgar mengandung kelenjar seromukus, cincin kartilago hyalin yang berbentuk C membuka di posterior. Kemudian tulang rawan kartilago dihubungkan dengan ligamen membran dan pembentuk tabung. Kemudian terdapat pendul otot polos dalam membran pada saat kontriksi, dan fungsinya itu meningkatkan tekanan udara saat batuk, bicara, dan ekspirasi yang dipaksa. Kemudian kita masuk ke bronkiolus, masih di konduksi ya. Nah, bronkiolus primarius dextra dan sinistra, keduanya dipisahkan oleh karima T5 ya. Bronkus primarius dextra itu ukurannya lebih besar, lebih pendek, lebih vertikal dibanding bronkus primarius sinistra. Dan kedua bronkus primarius itu berjalan menuju hilus pada facies mediastinalis pulmo, tempat pembuluh darah syaraf dan pembuluh limpa, serta bronkus masuk ke paru-paru. Nah, tulang rawan kartilago pada bronkus berakhir pada bronkiolus. Percabangan bronkus, nah ini yang penting ya, ini posisinya sudah masuk ke dalam paru-parunya. Jadi dari bronkus itu bronkus primarius, kemudian bronkus secundarius, kemudian bronkus tertius, bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, sacus alveolaris, dan terakhir adalah alveolus. Nah, disinilah tempat untuk difusi. Kemudian kita masuk ke pulmo atau paru dextra dan sinistra. Paru dextra itu lebih lebar dan vertikal dari sinistra ya, lebih tinggi karena didorong oleh hepar ke kranial. Nah, sedangkan paru sinistra itu lebih panjang, terdorong ke lateral oleh jantung dan mempunyai incisura atau kardiaka. Nah, paru ada apex dan basix ya. Paru apex itu bagian superior yang dekat dengan clavicula, kemudian basis bagian interior yang berdekatan dengan diafragma. Jadi tiap paru terbagi menjadi beberapa lobus oleh visura. Paru kiri ada 2 lobus ya, paru kanan ada 3 lobus, yaitu superior, media, inferior, vis horizontal, dan vis obliqua. Kemudian ada pohon bronkial. Nah, itu ada 3 ya, bronkus primer, sekunder, dan tersier. Yang primer itu cincin kartilagonya utuh membentuk C. Kemudian ada otot polos yang tersusun spiral secara utuh. Nah, untuk yang sekunder atau bronkus lobaris itu untuk lobus sebelah kanan ada 3 di kanan, ada 2 di kiri, dan kartilago berupa kepingan yang tidak teratur. Bronkus tersier itu merupakan bronkus segmental ya, mirip bronkus sekunder. Yang kanan ada 10, yang kiri ada 8. Ini jumlahnya. Ini tadi ada pohon bronkial ya. Ini ada main bronkus, ada lobar bronkus ya pecahannya. Kemudian ke bawah lagi itu segmental bronkus sampai ke akhirnya ke inferior lobe. Nah, ini adalah middle lobe dan ini inferior. Ini primary bronchia. Yang garis lurus ini primary bronchia. Kemudian ini secondary ya, turunan ke bawahnya. Nah, yang titik-titik ini tertiary bronchi. Jadi di dalamnya adalah bronchopulmonary segment. Nah, ini untuk posisi cincin ya, cincin untuk trakea. Di dalamnya ada jaringan
ada kelenjar maksud saya, ada cartilago dan ada otot polos. Kemudian ada bronkus. Untuk bronkus posisi cincinnya lebih kecil ya. Kemudian ini bronchiolus, isinya hanya otot saja. Bronchiolus diameternya kurang lebih 1 mm, cartilagonya sedikit, kelenjarnya sedikit ya. Bronchiolus terminalis itu bagian konduksi terkecil ya, diameternya kurang dari 0,5 mm. Kemudian ada epitel kolumnar subozoid bersilia, sel gobletnya sedikit. Ada clara sel tanpa silia yang berbentuk kubah dan bersifat sekresi. Fungsinya membentuk lebih dari 2 bronchiolus respiratorius. Kemudian ada bronchiolus respiratorius ya, bagian pertama dari bagian respirasi, epitelnya suboid, diselingi alveoli, makin ke distal makin banyak. Silianya sedikit di distal dan jaringan ikat elastik di bawah epitel. Alveoli, struktur alveoli itu ada ductus alveolaris, ada saccus alveolaris dan ada alveolus. Tempat terjadinya pertukaran gas ya di sepanjang septum interal alveolaris. Nah, ductus alveolaris itu anatominya perpanjangan bronchiolus respiratorius atau epitel squamous. Nah, alveoli lebih banyak. Dinding atau kenop otot polosnya ditutupi epitel subozoid simplex tidak bersilia, dia membuka ke atria. Nah, atria dan saccus alveolaris itu atria, ujung distal ductus alveolaris terbuka ke alveoli, saccus alveolaris ke ductus alveolaris. Kemudian saccus alveolaris ini membuka ke arah alveoli dan atria dan otot polosnya sedikit. Untuk alveoli sendiri itu terbuka ke arah saccus alveolaris atau atria atau ductus alveolaris atau bronchus respiratorius, terpisah dengan septum alveolar atau septum interalveolar. Septum interalveolar itu untuk pertukaran gas ya, terdiri dari 2 jenis epitel squamosus simplex yang dipisahkan oleh jaringan interstitium. Jaringan interstitium ini terdiri dari kapiler tipe continuous, jaringan ikat elastik, ground substance, dan sel fibroblast, makrofag, mast cell, leukosit, sel interstisial. Pertukaran gasnya terjadi di lumen alveoli, yaitu kapiler interstisial. Kemudian ada blood ya, atau ada darahnya, tebalnya 0,1 sampai 1,5 mikrometer. Nah, lapisannya itu ada surfaktan di permukaan alveoli, kemudian ada sitoplasma epitel squamous di sel alveolar tipe 1. Kemudian ada fusi basal lamina sel alveolar 1 dengan basal lamina endotel kapiler. Nah, sitoplasma sel endotel di kapiler interstisial. Nah, jadi sini ya, ini pertukaran darahnya. Ketika eritrosit membawa O2, ini terjadi di sel endotel pada kapiler ya khususnya. Nah, di sini terjadi pertukaran lumen alveolar. Alveolar pore itu diameternya 10 sampai 15 mikrometer, menghubungkan alveoli yang berdekatan dan menyamakan tekanan dan memungkinkan aliran udara kolateral. Nah, sel-sel yang di dalam alveoli itu ada sel alveolar tipe 1 ya, komponen epitel squamous tapi lebih bulat dibanding endotel. Kemudian ada komponen darahnya dominan 97% permukaan alveolus bersifat permeable terhadap gas. Dia ketipisannya 25 nanometer ya, hubungan dengan sel di dekatnya dengan desmosom dan occluding junction. Kemudian sel alveolar tipe 2 atau alveolar septal cell atau great alveolar cell itu diantara sel tipe 1. Sel lebih kuboid ya, berkelompok di sudut tempat munculnya sel tum alveolar dan khas multimelar bodies atau sitosom yang mengandung fosfolipid, GAG protein dan pembuatan surfaktan. Bersifat sekresi surfaktan dengan fungsi multimelar bodies pada membran. Dan das cell atau alveolar makrofag yang terdiri dari derivat monosit dan terdapat di permukaan septa dan interstisium
Jadi fungsinya dia membuang debris yang lepas dari mukus, kemudian fagositosis sel darah yang masuk. Nah, di dalam alveolus juga ada surfaktan, yaitu disintesa dan disekresi secara kontinu oleh sel alveolar tipe 2, membentuk dua lapisan film, yaitu lapisan basal bersifat aqueous terdiri dari protein, kemudian lapisan film mononuklear terdiri dari fosfolipid. Fungsinya menurunkan tegangan alveoli sehingga mencegah alveoli kolaps saat ekspirasi. Kemudian sebagai bakterisidal, membersihkan permukaan alveoli dan mencegah invasi bakteri. Nah, kemudian kita masuk ke external pulmonary investing layer atau visceral pleura. Pleura itu jaringan ikat yang melapisi dinding dalam dada dan paru. Jadi pleura itu seperti apa ya? Seperti kulit tipis gitu ya. Nah, terdiri dari dua lapisan, pleura parietal dan visceral pleura. Pleura parietal ini melapisi dinding dada bagian dalam, kalau yang visceral pleura ini melekat erat pada paru. Ada capum pleura, merupakan ruangan potensial di antara kedua pleura. Kemudian ada kedua capum pleura dipisahkan satu sama lain oleh mediastinum. Dan ada pleural fluid, cairan yang terdapat di dalam capum pleura. Sirkulasi pulmoner ada dual mensuplai atau mendistribusikan darah. Yang pertama, sirkulasi fungsional oleh arteri dan vena pulmonalis, kemudian sirkulasi sistemik yang berisi nutrisi oleh arteri dan vena bronchitialis. Jadi ini ya, suplai dari kapiler ke arteri bronkial yang berisi dengan oksigen dan nutrisi pada saat proses konduksi pada paru ketika kita inspirasi. Nah, bagaimana cara paru-paru bekerja? Jadi, udara masuk ke paru-paru melalui sistem pipa yang disebut bronkus. Kemudian alveoli itu tempat pertukaran gas antara udara dan darah kita. Yang menutupi setiap alveolus adalah seluruh jaringan pembuluh darah kecil yang disebut kapiler, yang merupakan hal yang penting bahwa udara di alveolus dan darah di kapiler sangat berdekatan, sehingga oksigen dan karbon dioksida dapat bergerak atau berdifusi di antara keduanya. Saat kita menarik nafas, udara turun ke trakea dan melalui bronkus ke dalam alveolus. Udara segar ini memiliki banyak oksigen di dalamnya dan sebagian dari oksigen ini akan melintasi dinding alveolus ke dalam aliran darah. Nah, perjalanan ke arah yang berlawanan adalah karbon dioksida atau CO2 yang melintasi dari darah di kapiler ke udara di alveoli yang kita hembuskan. Dengan cara ini, kita membawa masuk tubuh kita itu oksigen yang kita butuhkan untuk hidup dan membuang produk limbah dari karbon dioksida. Baik, itu tadi materi tentang sistem pernafasan ya, atau sistem respirasi. Nah, kemudian untuk tugasnya silakan dibuat rangkuman dari materi yang sudah tadi dijelaskan dengan metode Petaminda. Artinya adik-adik di sini buat tulis tangan boleh atau melalui aplikasi di laptop juga boleh ya. Jadi rangkuman materinya itu silakan kalian kembangkan dengan menambahkan dari sumber lain, misalnya dari bahan buku ajar atau buku dari anatomi fisiologi, kemudian dari Gayton atau dari Sherwood boleh, kemudian dari Google juga bisa, atau dari referensi lain yang kalian sudah baca. Kemudian dibuat di kertas HPS A4 yang tidak lupa ditulis nama atau identitas dirinya, kemudian bisa diberi tambahan gambar-gambar dan warna yang menarik. Nah, nanti tugasnya itu difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Ini adalah contoh dari Petaminda sistem organ. Nah, tapi ini hanya contoh, nanti akan disesuaikan dengan tema kita hari ini atau materi kita hari ini, yaitu sistem respirasi atau sistem pernafasan.
Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang materi sistem pernapasan atau sistem respirasi. Apabila kalian ada pertanyaan, kita akan diskusikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan dijaga semangat belajarnya, tingkatkan lagi motivasi belajar kalian walaupun masih di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ibu harapkan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Baik, itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.